Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, sebelum memulai alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, untuk materi pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang aspek baru, yaitu tentang aspek pengolahan. Nah, di aspek pengolahan ini materinya adalah hasil peternakan dan perikanan. Nah, ini adalah peta materinya, pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Ini nanti ada menjadi makanan siap saji ataupun menjadi olahan pangan setengah jadi. Untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang pengertian, kemudian jenis dan manfaat dari hasil peternakan dan perikanan. Anak-anak, pengertian dari daging hasil peternakan dan perikanan. Nah, daging adalah bagian lunak dari tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Kemudian daging dari peternakan ya adalah berasal dari hewan ternak berkaki 2 atau unggas dan berkaki 4 serta yang dihasilkan dari hewan ternak misalnya ayam, kemudian sapi, kemudian juga ada telur dan susu. Kemudian daging dari perikanan adalah berasal dari perairan dan lingkungannya, baik air tawar, payau, dan laut. Nah, anak-anak, langsung ke jenis hasil peternakan dan perikanan. Ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan warna dan berdasarkan asal bahannya. Ya, berdasarkan warnanya ini dibagi menjadi 2, ya, daging yang berwarna merah dan daging yang berwarna putih. Daging berwarna merah ini berasal dari hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya yaitu ayam. Kemudian, nah ini berdasarkan asal bahannya ya. Asal bahannya ya dibagi menjadi 2, tetap hasil peternakan dan hasil perikanan. Ada daging ayam, daging sapi, kerbau, kambing, babi, telur, dan susu. Kemudian kalau dari perikanan ada ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Baik anak-anak, langsung kita bahas ke yang hasil peternakan. Di hasil peternakan ini, yang pertama ada daging ayam. Daging ayam ini masih dibagi menjadi 2, yaitu daging ayam kampung dan daging ayam broiler atau negeri. Kalau ayam kampung warnanya cenderung lebih gelap dari dagingnya, ya. Kemudian kalau yang broiler atau negeri itu warnanya lebih terang dan mengkilat. Kemudian kalau daging ayam kampung ini lebih kurus, kemudian dadanya menonjol, kemudian kulitnya tidak mudah robek, berbeda dengan yang broiler ini lebih gemuk, kemudian juga kenyal dan mudah sobek. Kemudian kalau daging ayam kampung ini tidak mudah hancur saat diolah dan rendah lemak. Kalau yang broiler ini lemaknya lebih tinggi. Kalian pasti tahu KFC atau McD. Nah, di KFC itu biasanya ayam yang digunakan menggunakan ayam broiler. Seperti itu ya, Nana. Kemudian harga dari daging ayam kampung dan daging ayam broiler tentu saja lebih mahal yang ayam kampung. Seperti itu ya, Nana. Lanjut ke daging sapi yang kedua ya. Ciri-cirinya daging ini warnanya merah segar, kemudian kenyal padat, lemaknya berwarna kuning, lebih kaku, tebal dan padat, seratnya halus dan sedikit berlemak, dan serat yang terlihat padat dengan garis serat yang terlihat jelas. Seperti ini ya. Untuk manfaatnya, Bunita tidak akan membahas di video ini karena manfaatnya sudah ada di buku paket. Nanti kalian bisa lihat sendiri di situ dan nanti akan ada tugasnya juga ya, Nana. Lanjut ke yang ketiga yaitu daging kerbau. Ciri-cirinya yaitu memiliki warna merah pekat yang cenderung agak gelap, memiliki serat yang kasar dan terlihat jelas. Kemudian tekstur dagingnya ini lebih liat dibandingkan dengan tekstur daging sapi. Lebih liat itu agak lebih alot ya, Nana, seperti itu maksudnya. Lanjut ke yang keempat yaitu daging kambing. Ciri-cirinya yaitu warna merah cerah, jika didiamkan akan berubah menjadi agak pucat dan keunguan. Ini bisa terlihat, nah seperti ini yang agak keunguan. Tekstur cenderung kasar tapi lunak, seratnya lebih renggang dan memiliki aroma dan rasa yang khas. Selanjutnya ada daging babi. Ciri-cirinya warnanya merah muda pucat,
Kemudian seratnya halus dan renggang, lemaknya padat namun lunak. Kemudian teksturnya lembek dan merenggang. Seperti itu. Kemudian ke yang keenam, ini ada telur. Telur ini juga termasuk dari hasil peternakan. Telur ini banyak macamnya, tapi yang akan kita pelajari ada 4 ya. Telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur bebek, dan telur puyuh. Nah, telur ayam kampung ini berasal dari ayam kampung. Ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan telur ayam broiler. Nah, ini sama telur ayam broiler, ini masih kecil yang ini lebih besar yang broiler. Nah, kemudian cangkang kulit telur berwarna putih krem. Nah, seperti putih krem. Kalau ini lebih ke coklatan ya anak warnanya. Kemudian warna kuning telurnya kelihatan jingga kemerahan. Jadi kuning telurnya ini lebih warnanya agak oranye ya. Kalau ini warnanya kuning yang ini. Kemudian bau amis karena kandungan proteinnya lebih tinggi. Kalau yang ini tidak terlalu amis. Seperti itu ya anak-anak, perbandingan dari telur ayam kampung dan ayam broiler. Lanjut ke telur bebek. Ciri-cirinya yaitu ukurannya lebih besar dibandingkan telur ayam broiler dan telur ayam kampung. Ini lebih besar dari ini 2 yang sebelumnya ya. Cangkang kulitnya berwarna sedikit kehijau-hijauan dan cangkang telur lebih keras dan kasar. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada telur puyuh. Ciri-cirinya ya dihasilkan dari hewan sejenis burung yang dinamakan burung puyuh. Kemudian ini terdapat motif atau bercak-bercak pada cangkangnya dan memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi 3 hingga 4 kali dibandingkan dengan telur ayam. Lanjut ke yang ketujuh, ada susu. Selanjutnya ada susu. Susu ini adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Nah, susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya penghasil susu selain sapi yang biasa dikonsumsi adalah kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Anak-anak kembali lagi ya, kita lanjut. Setelah membahas tentang hasil peternakan, kita lanjut ke hasil perikanan. Yang pertama ada ikan, ya ini nanti dibagi menjadi 3, ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Yang pertama ikan perairan tawar, ini biasanya ada ikan bawal, ikan mas, dan ikan lele. Ciri-cirinya, ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Memiliki aroma berbau tanah atau lumpur. Kemudian tekstur dagingnya lunak, struktur tulang cenderung kecil dan halus. Kandungan omega tidak banyak dibandingkan dengan yang ada di ikan laut. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke ikan, tapi yang ikan perairan payau. Ya, ini ada ikan bandeng dan ikan kakap merah. Ciri-cirinya yaitu perairan payau ini merupakan percampuran atau paduan antara perairan tawar dan perairan laut. Seperti muara ya anak-anak, seperti itu. Jadi percampuran dari air tawar dan air laut. Tekstur dagingnya lembut, struktur tulang cenderung tidak halus. Kandungan omega tidak banyak dibandingkan ikan laut. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut, nah ikan perairan laut. Ada ikan tuna dan ikan tenggiri. Ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Dan ikan laut banyak jenis dan ukurannya, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang terbesar. Memiliki aroma amis yang khas laut, dan tekstur dagingnya lebih keras. Struktur tulang cenderung besar dan keras, dan kandungan omeganya itu tinggi. Seperti itu ya anak-anak, penjelasan dan perbandingannya dari 3 perairannya ya anak-anak. Lanjut, selanjutnya ada udang. Nah, udang ini macamnya ada banyak ya anak-anak. Ada udang kucing, udang rebon, ada udang jerbung, udang flower, udang windu, udang gala, udang dogol, dan udang barong. Ini penjelasannya sudah ada di buku paket. Kalian bisa membacanya karena ini nanti juga banyak ya. Seperti itu. Lanjut ke cumi-cumi. Cumi-cumi ini dibagi jadi 3 ya. Cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang atau cumi-cumi kadut, dan cumi-cumi blakutak. Ciri-cirinya dari cumi-cumi sotong ini memiliki bentuk yang agak panjang dan mengerucut pada ujung tengahnya dan dapat mencapai garis tengah
lebih dari 5 cm serta panjang tubuh antara 20 cm sampai 30 cm. Cumi-cumi karang atau cumi-cumi kadut ini memiliki bentuk tubuh seperti cumi biasa, tetapi lebih besar dan pipi serta berwarna sedikit lebih gelap dan memiliki ciri khas yaitu terdapat sebuah batok atau cangkang dalam punggung. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut yang terakhir ada cumi-cumi belakutak, memiliki bentuk tubuh lebih pendek, melebar dan memiliki tulang punggung yang keras. Seperti itu. Yang terakhir ada rumput laut. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus. Karena tidak memiliki akar, rumput laut hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang. Baik anak-anak, jadi seperti itu materi kali ini kita membahas tentang pengertian dan jenis. Untuk manfaatnya sudah ada di buku ya anak-anak. Baik anak-anak, jadi tidak semua yang ada di perairan dan ada di darat itu bisa dimanfaatkan untuk hasil peternakan dan perikanan ya anak-anak. Jadi kita sesuaikan dengan hasil peternakan dan perikanan yang ada di Indonesia. Akan berbeda dengan hasil peternakan dan perikanan yang ada di luar negeri. Begitu ya anak-anak. Baik, saya akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.